Siapa sih yang gak kenal dengan mie instan Indomie? Mie instan yang sudah ada sejak tahun 1972 dan tak heran bila mie yang satu ini cukup akrab bagi masyarakat Indonesia. Nama Indomie begitu menempel di dalam benak masyarakat Indonesia hingga tak jarang mie dengan brand yang berbeda pun disebut juga sebagai Indomie. Lantas, mengapa Indomie menjadi market leader mie instan di Indonesia? Ayo kita simak. PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka merupakan salah satu perusahaan mie instan, yaitu Indomie dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Mie instan produksi PT Indofood Sukses Makmur Terbuka atau INDF tersebut menjadi merek yang paling sering dipilih konsumen di dunia. Indomie menjadi brand Indonesia yang masuk ke top 10 global brand pada tahun 2017 versi Brand Footprint Kantor World Panel. Yang pertama, nama brand Indomie yang begitu kuat, nama yang sangat sulit untuk digoyahkan, serta saat kompetitor baru hadir di pasaran, Indomie tetap memiliki pangsa pasar yang besar. Terlebih lagi dengan hadirnya warung makan Indomie atau biasa disebut Warmindo, membuat nama brand ini semakin kokoh. Yang kedua, varian rasa mie instan yang banyak mulai dari rasa Indomie kuah, Indomie goreng, Indomie kuliner Nusantara, Indomie hype abis, dan Indomie Premium Collection yang tak tertandingi oleh brand mie instan lainnya di Indonesia yang membuat banyak orang bisa memilih aneka rasa yang diinginkan. Yang ketiga, Indomie responsif terhadap kompetitor. Hal ini merupakan cara Indomie untuk bertahan untuk menjadi market leader di Indonesia. Indomie tidak terjebak dengan zona nyamannya sehingga ketika ada produk mie instan baru di pasaran, maka Indomie mengeluarkan varian rasa baru yang serupa. Dapat kita lihat pada setiap tahunnya Indomie selalu ada varian rasa yang baru sehingga membuat penggemar Indomie tidak mudah berpaling pada brand mie instan lainnya. Yang keempat, Indomie beradaptasi dengan zaman. Hal ini merupakan kunci kesuksesan Indomie di pasaran. Dapat kita lihat dari rasa Indomie akhir-akhir ini yang mengikuti tren mie pedas yang sedang dinikmati oleh banyak kalangan. Selain itu, rasa Indomie akhir-akhir ini sering kali terinspirasi dari makanan yang sedang viral, mulai dari ayam geprek, seblak, dan juga spaghetti bolognese yang menjadi cita rasa baru Indomie beberapa tahun belakangan ini. Dan yang terakhir, Indomie memiliki rasa mie yang enak. Bukan hanya strategi marketingnya saja yang membuat Indomie bisa menjadi raja mie instan di pasaran. Rata-rata rasa yang ditawarkan oleh Indomie memiliki rasa yang enak dan gurih. Selain itu, varian rasa pedasnya masih enak untuk dinikmati meskipun ekstra pedas, dan untuk segi mie instannya bisa dibilang cukup khas hingga tak heran bila Indomie ini digemari oleh banyak kalangan. Itulah paparan alasan mengapa mie instan Indomie bisa menjadi market leader mie instan di Indonesia hingga kini. Nah, gimana nih pendapat kalian? Selanjutnya, strategi apa sih yang digunakan oleh PT Indofood untuk mempertahankan dan terus berkembang di Indonesia bahkan menembus ke pasar internasional? PT Indofood menggunakan strategi marketing mix 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk yang pertama yaitu production strategi atau strategi produksi. Ada beberapa hal yang dilakukan PT Indofood dalam melakukan strategi produksi mereka. Yang pertama adalah dengan melakukan inovasi terus-menerus, seperti inovasi dari segi kualitas dan rasa yang terus dikembangkan oleh PT Indofood dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan dan selera dari konsumen. Dengan pasarnya yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan rasa Indomie berdasarkan wilayah. Banyak sekali varian rasa yang telah dikeluarkan oleh Indomie, sebagai contoh, Indomie goreng cabai hijau, Indomie goreng sate, Indomie goreng rasa cakalang, Indomie goreng rendang, dan sebagainya. 2. PT Indofood juga melakukan pembangunan pabrik bukan hanya di Indonesia namun juga di luar negeri, seperti di Malaysia, di benua Afrika, seperti Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan ekspansi pasar dan juga mengekspor Indomie. Yang ketiga, PT Indofood memiliki standarisasi produk.
yang mana Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang dilakukan Indomie telah terstandarisasi di seluruh pabriknya di dunia, baik dari segi kemasan dan produk untuk mempertahankan kualitas serta rasanya. Yang keempat adalah mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, PT Indofood mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Selanjutnya, setelah dari strategi produksi, kita masuk ke strategi penentuan lokasi atau placement strategi. Grup Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Selain itu, adapun variabel-variabel yang dapat dianalisa dalam strategi penempatan lokasi PT Indofood adalah yang pertama, saluran distribusi. Tahapan distribusi Indomie adalah dari produsen, lalu ke wholesaler, kemudian retailer, dan yang terakhir adalah konsumen. Karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Contoh saluran distribusi wholesaler sudah hampir menyeluruh ke semua wholesaler besar di seluruh Indonesia, seperti Giant, Hypermart, Carrefour, dan lain sebagainya, serta retailer seperti Indomaret dan penjual warung-warung kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pasar di luar negeri seperti di Amerika dan Australia, produk Indomie dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia seperti Lion Supermarket, Marina Food, dan 99 Range Market. Yang kedua adalah wilayah penjualan. Untuk di Indonesia sendiri, penjualan Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Konsumen dapat dengan mudah menemukan produk Indomie dimanapun mereka berada. Yang ketiga adalah lokasi gerai. Lokasi gerai sudah ada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN serta Amerika dan Eropa. Lokasi pabriknya tersebar di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup untuk didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Yang keempat adalah sistem transportasi. Saat ini, PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk wilayah di luar wilayah tersebut, maka dilakukan penjualan tidak langsung melalui distributor, lalu pengecer dan grosir, baru ke konsumen akhir. Selanjutnya, kita melihat dari segi promotion strategi atau strategi promosi atau periklanan. Indomie memiliki tagline yang sederhana namun sangat pas dan ringan untuk didengar serta diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie seleraku. Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk, sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat Indonesia. Nama yang singkat, sederhana namun unik, mudah diingat menjadi beberapa faktor dari keberhasilan tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indomie membawa jati diri bangsa. Indofood meluncurkan strategi marketing yang lebih komprehensif yang lebih menunjukkan jati diri Indofood sebagai market leader. Hampir semua brand dalam portofolionya disegarkan kembali dengan kampanye baru maupun peluncuran produk baru. Indomie disegarkan dengan kampanye selera Nusantara yang lebih modern.
Salah satu promosi yang dilakukan Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita seputar pengalamannya bersama Indomie. Dengan tema, semua orang punya cerita Indominya. Apa ceritamu? Cara ini juga tergolong cukup sukses, dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik yaitu iklan televisi. Dan melalui kampanye ini juga, Indomie menguatkan brand engagement-nya dengan para pecinta Indomie. Tentunya akan semakin menguatkan brand loyalty terhadap Indomie. Selanjutnya, dari segi pricing strategi atau strategi penentuan harga. Untuk penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, yaitu seharga Rp2.000 hingga Rp2.500 per bungkusnya, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Strategi harga yang digunakannya adalah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing, yaitu seharga Rp1.500 hingga Rp2.000 per bungkusnya. Untuk metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah dan hanya menetapkan laba yang diinginkan. Contohnya yaitu laba yang diinginkan dari penjualan Indomie adalah 50% dari cost per unit seharga Rp1.000. Harga markup Rp1.000 dibagi 1 dikurangi 0,5 sama dengan Rp2.000 per pieces. Indomie akan dijual dengan harga yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor-sponsor event yang besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Biaya event dan kemanusiaan dibebankan ke produk seharga Rp150 per pieces, image Rp50 per pieces dan Rp200 per pieces. Harga akhir yang diambil adalah sebesar Rp2.000 per pieces. Berdasarkan buku marketing strategi oleh Orville C. Walker dan John W. Mullins, bahwa PT Indofood menggunakan 3 dari 5 strategi sebagai brand pioner atau market leader, yaitu strateginya diantaranya yang pertama adalah Fortress or Position Defense, yang mana dilihat dari tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan pembelian berulang di antara pelanggan saat ini. Dan dengan karakteristik pasar yang relatif homogen sehubungan dengan kebutuhan pelanggan dan kriteria pembelian, di mana contohnya adalah variasi rasa Indomie yang khas serta kemudahan dalam mendapatkan produk Indomie yang meningkatkan kepuasan dari pelanggannya serta peluang untuk melakukan pembelian berulang. Strategi yang digunakan selanjutnya oleh Indomie adalah strategi flanker, yang mana dilihat dari karakteristik pasar yang menyasar 2 segmen pasar atau lebih yang dilakukan oleh PT Indofood. 2 segmen pasar tersebut diantaranya adalah untuk segmen pasar middle up, di mana produknya adalah Indomie, dan segmen pasar middle down yaitu produknya adalah Sari Mie dan Super Mie. Nah, strategi selanjutnya adalah market expansion. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menarik pelanggan baru dengan mengembangkan produk baru atau ekstensi lini yang ditujukan pada berbagai aplikasi dan segmen pengguna baru. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya ini adalah peluncuran rasa Indomie mie goreng ayam geprek yang ditujukan untuk memenuhi meningkatnya popularitas rasa ayam goreng pedas yang satu ini. Selain itu, ada juga nih kolaborasi antara Indomie dengan The Good Department yang merupakan toko yang menawarkan produk mode karya dari perancang muda Indonesia, di mana di sini Indomie berusaha untuk menarik segmen pengguna baru yang merupakan kaum milenial. Nah, gimana nih penjelasannya teman-teman? Itulah alasan kenapa Indomie bisa menjadi market leader serta strategi-strategi yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut.
Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.